Wabarakatuh. Where did you go yesterday, Wafi? Wala tadi Anaum? Oh, you was that? You were sleep? You were sleeping? Yeah. All right. So no one wake you up? yes. Oh, really? Nggak ada yang bangunin? Yes. All right. Okay. How about you? Where did you go yesterday? Oh, you were sick. And right now you already was that feeling well? Alhamdulillah. Okay. So I'll start to absent you guys. Asad? Present. Present. Okay. Nabil? Present. Wafi? Present. Yusuf? Present. Arfa? Present. Novan? Novan? Where's Novan? Oh, not coming here? Or not yet? All right. Hopefully he gonna come here. Al? Present. Farhan? Present. Keiza? Present. Iqmal? Present. Rahmat? Nahwa? Present. Arik? Where's Alik? On the way. Noval? Present. Present. Okay. So I wanna give you an announcements ya. So maybe in Saturday we're gonna have examination. Jadi hari Sabtu akan ada ujian ya. So the examination will be included with 3 parts. Jadi ujiannya akan ada 3 part ya. So first of all, so you should to memorize of the vocabularies there. Jadi nanti akan dites. So I'm gonna assess you about your memorization and also understandings about each of the vocabularies. Jadi di part pertama teman-teman akan dites pemahaman vocabulary ya. Misalkan ya, apa bahasa Inggrisnya ini, apa bahasa Inggrisnya ini. Coba ini bahasa Indonesia apa gitu ya. Yang kedua, secondly, so you should to be able to pronounce of the sentence here ya in this material. Jadi teman-teman harus bisa nanti bagaimana cara pengucapannya, entah itu in the article ya, either in the article in the vocabularies. Bisa jadi di artikelnya atau di vocabulary-nya ya, artikelnya. Pronunciation-nya betul atau enggak nih ya. Misalkan guru saya sangat ramah. My teacher very keen. Salah. Very kind. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir, you will be given 1 minute to speak or to storytelling ya in front of the class. I don't know whether you should to come one by one or all of your friends can watch your performance. Jadi bisa jadi teman-teman satu-satu maju ke depan ya, satu-satu maju ke depan dan dilihat yang lainnya selama 1 menit ngobrol di depan without any book, without anything, without any prop, tanpa buku, tanpa alat peraga, tanpa apa-apa lah, maju ke depan ngomong 1 menit ya. And you will be given, so please open the last page of this material. Coba buka halaman terakhir. So there gonna be like 2 options there. First options, my daily activity. So you should to be able to talk 1 minute about your daily activity. Jadi teman-teman bisa jadi opsi 1 ini yang dapat nantinya opsi 1 presentasi atau menjelaskan di depan selama 1 menit tentang my daily activity. Aktivitas saya apa, harian saya apa. Kan ada tuh kemarin artikelnya ya. Atau opsi yang kedua, how to be a smart student. Nah, kalian bercerita bagaimana sih step by step caranya menjadi orang yang pintar, misalkan ya. Only 1 minute, and then you say there, you see there about the vocabularies ya. Jadi di sana ada vocabulary ya, kayak wake up, pray, study, finish. You should use those vocabularies during your presentation. Jadi teman-teman harus menggunakan vocabulary yang ada di dalam kurung selama presentasinya. That's all, cuman 3 itu aja. And I'm gonna assess you about the present tense, mungkin simple presentnya, how you confident, apa kepercayaan diri teman-teman, terus artikulasinya jelas atau enggak ya, ngomongnya. That's all ya. So these examinations, when you already pass the stuff, you'll understand, you have the understandings, and then you already pass that, maybe deserve ya to continue study here. Maksudnya karena sudah paham dan kalian mempunyai hak gitu untuk lanjut nanti ke bulan-bulan saja ya, karena kan kita akan fokusnya ngomong. Kalau sekarang kan kita ada fokus tenses ya, present tense,
menghafal pronunciations ya. Begitu. Any questions about the examinations? Saya bertanya tentang ujian. Ada ya? Alright. So it's very clear. Kalau teman-teman udah D4 udah kan? Apa belum? D4 kemarin belum? Oh udah. Kemarin. Yang masuk kemarin udah kan D4? Nah, udah. Udah. D4 udah finish kan? Nah, D5 kan exam day. Oke, karena nggak ada question. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan tentang past tense ya. Apa bahasa Inggrisnya? Kemarin saya nggak masuk kelas karena sakit. Apa ada yang tahu? Angkat tangan. Raise your hand. Kemarin saya nggak masuk kelas. Ya, karena saya sakit. Bahasa Inggrisnya apa? Angkat tangan, nggak apa-apa. Salah juga. Yesterday Ya. I didn't go to class because I'm sick. Nah, betul. Yesterday I didn't came to the class or I didn't join. Ya, I didn't study to the class because I was sick. Karena kemarin pakai was ya. Kalau I'm sick berarti sekarang sakitnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang was sama were ya. Jadi kalau simple past itu satu kegunaannya untuk menunjukkan sesuatu yang sudah lampau ya. Dan ada time spesifiknya di sini. Spesifiknya ada waktu spesifiknya ya. Ada yesterday, last year, 2 days ago ya. Terus misalkan several days ago atau the day before yesterday, lusa, kemarin lusa ya. Gitu. Nah, ini pakai verb 2. Gimana taunya ya? Harus dihafal sih kalau verb 2-nya ya. Tapi nanti insya Allah Senin akan saya berikan verb 2-nya. Oke. Please bring the marker here. Tolong bawa ke sini markernya. Oke, thank you. Alright. You may have a seat. Arik. Why do you come late, Arik? I'm sorry? You from bathroom. Oke, repeat it again ya. Nah, sama penggunanya nih literally sama ya, teman-teman. Kalau did di sini digunakan sama seperti do sama does. Do sama does ya. Paham kan kemarin do sama does digunakan untuk apa aja? Satu untuk ya. Semisal saya tanya gini, apakah kamu sudah makan? Jangan deh, itu pakainya ini ya. Perfect ya. Apakah kamu belajar bahasa Inggris hari ini? Bahasa Inggrisnya? Do you study English today? Apakah kemarin kamu belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya? Nah, do-nya diganti sama did. Did you study English yesterday? Pakai did ya. Jadi penggunanya sama kayak do sama does, bedanya di waktunya aja. Paham ya? Did, sini did. Did. Jadi kan kalau misalkan do itu kan khusus they, we, you, ya, pakai do kan. Kalau does itu selainnya kan. Kalau sekarang did itu dipakai ke semuanya. Ya, kalau yang ada kata kerjanya, ya. Misalkan kalau nggak ada kata kerjanya, apakah kemarin kamu sakit atau bahasa Inggrisnya? Nah, sick itu kata kerja atau kata sifat? Jadi butuh auxiliary yang Aramis ya. Kalau yang present, tapi kalau yang past itu was were. Kalau were itu they, you, we. Kalau was itu I, she, he, it. Sama ya. Sama kan? Kalau misalkan, kalau ini kan terbagi-bagi nih. Hari ini untuk apa? M itu, is itu untuk she, he, it ya. Kalau ini justru I itu, I sama she, he, it sekarang sama, pakainya was. Kalau kemarin kan di present kan beda ya, dibagi kan. Kalau ini pakainya I am. Kalau ini pakainya is. Habis diisi sama aja. Is. Ya. Tapi sekarang pakainya was. Si was ya. Kemarin dia bermain bola bersamaku. Nah, bermain itu kata kerja atau kata sifat? Kata kerja. Perlu nggak was were?
Enggak, jadinya played. Play. Kan play itu kan verb 1. Verb 2-nya apa? Played gitu. Bukan played. Played. Verb 2, verb 3-nya sama, played juga ya. Sama. Apakah kemarin kamu makan bakso bersama adik kamu? Makan, ingat makan apa makan? Kata kerja. Jadi pakainya, jadi gimana? Bakso itu meatball ya. Meatball, bola daging. Meatball boleh. Apakah kemarin kamu makan bakso bersama adik kamu? Did you eat meatball yesterday with your little brother? Nah, with your little brother. Ya, kemarin saya makan bakso, tapi saya tidak senang. Apa bahasa Inggrisnya? Yes, I was it. Ya, kemarin saya makan bakso, tapi saya tidak senang. Ingat, kemarin saya makan, pakainya gak usah buzzword, langsung verb 2. Berarti yes, eaten. Nah, eaten. Ini kita belum belajar, ini aja. Yes, I ate meatball with my little brother yesterday. Tapi saya nggak suka, tapi saya nggak senang, apa bahasa Inggrisnya? But I don't have ya bisa. I didn't like it atau I was unhappy. Pakai was. Bukan I'm unhappy, I was unhappy. Ya, karena yang lalu, yang kemarin ya. Arik, Wasda, do you see this clearly? Lihat ini jelas nggak? Kalau nggak, you can Wasda. Come to the front. Bisa, boleh maju ke depan kalau misalkan nggak jelas. Gitu ya, guys. Tadi I try to connect to the other tenses. Saya mencoba untuk menyambungkan tenses yang ada. Cuman kayaknya kita ke past tense dulu ya. Karena tadi saya mencoba ke present tense, perfect tense, itu di past tense-nya masih agak bingung ya. Coba so far, ada pertanyaan nggak? Past tense ini, past tense. Literally the same ya, kayak simple present sih. Gue agak bingung ganti-gantinya sih, kalau ketika dipraktek sepertinya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Lu masih bingung? Di mana bingungnya? Yo, di mana bingungnya? First time, start from beginning. Gini ya, mungkin nanti dengan adanya praktek jadi lebih ini kebuka ya. Contohnya, coba bahasa Inggrisnya kemarin saya males, tapi sekarang enggak. Nah, tapi sekarang enggak. But today I'm not. Karena sekarang kan. Nah, paham ya? Masih agak bingung ya. Saya ulang lagi ya. Ini was word. Coba kita pakai was dulu. Misalkan dia perempuan ya. Dia perempuan membeli pulpen hitam panjang snowman di pasar. By boat ya. Boat ya. She bought kemarin kan? Boat ya, boat. Apa tadi? Pulpen panjang hitam snowman. Pen ya. Yesterday ya. Kemarin masih ingat kan, kemarin udah tanya ya. Bisa singkat opsi salconamat. Disingkatnya. Op-nya opinion. C-nya size. S-nya shape. A-nya age. Age-nya kemarin ketinggalan ya. Opsi sya. Co-nya
Color. Nanya. Nationality. Matnya. Material. Obsesya cuma mat. Jadi gampang ya. Opinion misalkan. Perempuan cantik itu kemarin sakit karena kehujanan. Atau kemarin sakit karena belum makan. Perempuan cantik itu ya yesterday karena belum makan. Ya, didn't eat yet. Agak paham ya sekarang? Agak paham? Didn't eat yet. Didn't, karena kan kita mendeskripsikan perempuannya kemarin. Jadi satu paragraf yang menjelaskan kemarin itu harus diganti dengan past tense. Ya. Jadi cara mengganti past tense ada dua. Pertama, verb satunya itu diganti verb 2. Kalau itu verbal. Kalau itu sesuatu kalimat yang ada kata kerjanya. Saya paham nih. Yang kedua, itu nggak pakai kata. Kalau misalkan tidak pakai kata kerja, berarti pakai auxiliary. Ya, auxiliary di past tense itu ada dua, was sama were. Ya, was sama were. Ya paham ya. Kalau di present ada berapa? Ya, ada 3 atau ada 5 yang dudas. Coba kita yang was were. Ada apa? Are, am, is ya. Aramis ya. Aramis dipakai kalau itu berupa nominal, nggak ada kata kerjanya ya. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Prinsip sama. Ini she, he, it, I. Di sini kalau did itu gampang lah. Did itu semua subjek pakainya did. Kalau mau bertanya pakainya did misalkan. Apakah perempuan cantik itu belanja atau perempuan cantik itu datang ke kelas kemarin apa? Did beautiful woman. Biasa aja verb 1. Nggak datang ke kelas. Came to the class yesterday. Gampang kan? Did aja pokoknya semuanya. Ya, misalkan mereka kemarin tidak bermain bola di lapangan karena hujannya deras. Karena hujan deh. Didn't play football yesterday because because it was rainy bisa ya. Rainy itu jadi kata sifatnya ya, atau because it rained karena kemarin hujan ya. Paham nggak gampang kan? Yang did mah gampang ya. Paham yang did? Paham semua yang did paham? Oke, coba you very behind. Apakah spidol ini kemarin sudah diisi? Apakah spidolnya betul? Apa? Did this marker di situ refill ya? Diisi ulang ya? Refill berarti pembendek. Tapi kalau bertanya nggak usah pakai ed lagi karena udah diwakili sama did. Jadi did this marker refill yesterday kemarin ya. Paham ya? Paham. You are very behind. Coba. Apakah kelas reguler kemarin belajar bahasa Inggris? Did regular class studied Nggak usah, udah ada did, nggak usah. study English yesterday. Nah, coba jawab. Yuk, Farhan. Kemarin kamu lihat nggak anak-anak reguler pada bahasa Inggris atau nggak? Jawab serealistis mungkin, realistis mungkin. They didn't. No, ya? No, they didn't study. Nah bisa no, they didn't bisa. No, they didn't study bisa juga ya. Paham ya? Did paham ya? Paham? Coba kamu tadi. Apakah rumah teman saya? Apakah rumah teman saya kemarin telah terjual? Jual itu sell itu jual ya. Sell. Kalau ini sold. Bisa ini kan sold ya. Berarti udah terjual. Bisa kalau di ini kan sold. Itu sudah terjual.
Apa? Apakah rumah teman saya yang besar kemarin sudah terjual? Ingat gampang, terjual itu kan apa? Verb atau adjective? Verb. Jadi tinggal pakai did. Jadi did my wait. Aku mau tes him first. Nang, coba. You first, coba kamu dulu apa? Hah? Kenapa didn't? Apakah rumah teman saya yang luas itu kemarin sudah terjual? Bertanya, pakainya? Kalau bertanya nggak usah pakai didn't. Kalau pakai didn't you play football tomorrow? Don't you? Misalkan do you? Itu jadi kalimat yang kayak gini. Kamu kemarin main bola kan? Nah gitu. Walaupun ada didn't, ada do you, itu namanya question tag. Kita belajar nanti lah. Kalau misalkan didn't-nya doang, didn't you play football? Kamu kan kemarin main bola, gitu. Kalau didn't. Tapi biasa aja. Apakah rumah teman saya yang luas itu telah terjual kemarin? Did my friends Gini, kan kemarin udah belajar ya, apa? Kalau luas berarti luasnya dulu. My friend, sininya big house. Apa sih, Bang? Terjual? Kan udah ada did. Sell. Yes. Yes or no, yesterday. Ya. Berarti apa? Barang-barang 1, 2, 3. Did big house. Nah, sell aja bukan sold. Karena udah ada did. Coba jawab apa? Yes. Yesterday. Yes, yesterday. Yes. It did. Yes, it did ya. Ya, it-nya kan ke rumah ya. Mana tadi? Ini ya rumahnya. Jadi pakai aja, langsung pakai pronoun. Yes, it did. Ya, karena kan did-nya balik ke sel-nya. Kalau misalkan saya nanyanya, udah ya, did ini udah clear ya, sini ya. Clear ya, did ya. Oke. Sekarang was sama were. Was sama were gampang juga. Jadi kalau they pakainya were. You pakainya were. We pakainya kemarin kita sangat lelah. Apa? Yesterday we were Cair. Tired. We were tired. Yesterday we were tired. Kemarin saya capek ya. Kalau hari ini saya capek. Today I was tired. Hari ini. I'm tired. Ya, nggak usah pakai was ya. Gampang. Kalau kemarin misalkan hari ini saya belajar bahasa Inggris. Saya mulai belajar bahasa Inggris 2 minggu yang lalu. Nah, apa bahasa Inggris ya? Pelan-pelan. Siapa yang mau coba? Angkat tangan dulu. Come on. It's okay. Make a mistake. You very confident. Okay. Hari ini saya belajar bahasa Inggris. Saya mulai belajar bahasa Inggris. Today I study English. I'm studying English. Kemarin saya mulai belajar bahasa Inggris 2 minggu yang lalu. I Started apa tuh? Started ya. I started to study English last week. 2 weeks ago. 2 weeks ago ya. Kalau last week berarti minggu lalu. Kalau last weeks minggu-minggu yang lalu. Nah, bisa ya. Sini ada nih, tadi mana ya? Ini nih, last apa? Kalau ago apa dulu depannya? Misalkan 2 days ago, 2 months ago, 2 years ago, ya. Misalkan kapan kamu lahir? Apa bahasa Inggrisnya? Ya, when was you born? Misalnya when did you born? Tapi kalau born itu kan sebetulnya kelahiran ya. Born. Jadi pakainya when was you born? I was born. Saya telah lahir misalkan 20 tahun yang lalu, 20 years ago.
Ini were ya. Tadi yang ini ya, were pakainya. Kalau yang she, he, it, kan kalau di past tense, kalau I itu pakai apa? Kalau di present, auxiliary-nya am. Kalau she, he, it pakainya is. Sekarang 1, 2, 3, 4 ini pakainya was. Kalau nggak ada verbnya ya, gampang. Kalau nggak ada verbnya pakai sama kayak nominal lah intinya ya. Contohnya gini, adiknya Andi kemarin sakit karena belum sarapan. Bahasa Inggrisnya. Angkat tangan. Saya mau nyoba. Come on. Raise your hand. Ya, Farhan. Adiknya Andi. Andy's little brother was sick yesterday because he didn't eat. Ya, bisa. He didn't eat. Dia belum sarapan tadi saya bilang ya. Nah, bisa gini. Jadi kalau yang namanya makan itu kan satu ada makan pagi apa bahasa Inggrisnya? Breakfast. Makan siang? Lunch. Makan malam? Ini semuanya harus pakai have, guys. Ya. Berarti he didn't have a breakfast ya. He didn't have a breakfast. Dia nggak ini, belum sarapan gitu. Jadi namanya collocation. Banyak nih collocation kayak take a bath. Ini collocation juga. Terus minum obat juga kan, sama drink a medicine. Banyak yang kayak gitu-gitu ya. Nanti di bulan kedua ada materi yang kok. Itu sama were ya. Was sama were. Kalau misalkan dia kemarin tidak sakit kok, apa bahasa Inggrisnya? Yusuf. Dia laki-laki kemarin tidak sakit. Is Hah? Apa? He sakit itu kan adjektif. Jadi pakai auxiliary ya setelah subjek. Jadi he was tidak. He was not sick yesterday. Yesterday. Paham ya. Mungkin belum hafal aja ya. Gak usah was didn't ya, salah ya. Was pakainya salah satu, mau pakai was apa mau pakai did. Ini nggak ada yang nyata gimana nih. Pakai was atau pakai did ya. Kalau did ini dipakai kalau ada apa? Kalau ada verb. Kalau ada verb ya, pertanyaan sama negatif sama untuk menjawab. Yes, I did ya gitu kan. Ada 3. Kalau sini dipakai semua, kalau was dipakai semua. Mau di positif, negatif, interrogatif, pertanyaan dan jawaban ya dipakai semua 4. 4 ini 3. Sampai sini paham? Paham semua? Yang nggak paham angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Wafi nggak pahamnya di mana? Semuanya dari awal apa gimana? Gimana? Coba saya kasih pertanyaan. Saya membeli meja ini kemarin. Meja itu table. Membeli itu buy. Verb 2-nya ya, jadi pakai M atau enggak? Pakai M atau enggak? Enggak, karena kata kerja. Ya, berarti I bought this yesterday. Farhan belum ini ya? Ya. Oke. I not understand in the was sama were. Oke. Penempatan sama were. Oke, Wafi. Kalau Farhan di mana ngepahamnya? Was sama were juga. Did, do, does. Do, does hafal. Did hafal. Did
Did enggak, kalau did paham penggunanya? Oh belum, not yet, baru sedikit. Oke. Arik, semuanya. Oke, gini ya guys. Tapi Duda sama Aramis paham ya, paham semuanya. Duda sama Aramis paham nggak? Nah sebetulnya sama guys, Duda sama Aramis ya. Kalau Dudas, do atau das ini sama kayak did. Bedanya ini untuk lampau, ini untuk masa sekarang. Penggunanya pun sama ya. Penggunanya sama kayak do you go to school today? Apakah kamu hari ini berangkat ke sekolah? Nah kalau misalkan kemarin berarti pakainya did, udah diganti aja, tinggal diganti. Did you go to school yesterday? Sama juga verbnya, yang verbnya kan sini kan biasanya kan ada auxiliary, subject sama verb ya. Nah verbnya ini nggak usah diganti jadi verb 2 walaupun itu past tense karena sudah diwakili sama auxiliary did di sini. Sama kayak present, paham? Arik paham? Oke. Sama kayak present. Pokoknya semuanya sama lah. Di verbnya di sini harus sudah diwakili di sini. Jadi nggak usah dijadikan. Ini kalau pertanyaan ya. Sama. Kalau negatif juga sama. Misalkan didn't, he didn't eat. He didn't eat. Misalkan steak. Daging ya, daging, meatball. Yesterday, pakai yesterday. Pakai sininya it aja, nggak usah add. Pakai it aja, did it ya. He did it yesterday. He did eat meatball yesterday. Yes, he did. He ate. Nah, kalau misalkan ada sini titik, yes, he did. Misalkan ditanya, did he eat meatball yesterday? Yes, he did. Di sini he ate. Nah, baru pakai at sini. He ate sama kayak itu, kayak misalkan present. He eats. Nah, sama kayak s ya penggunanya ya. Paham kan? Did paham ya? Hopefully paham. Nanti ada praktek lah. Praktek misalnya insya Allah lebih paham lagi ya. Kalau was were sama kayak Aramis penggunaannya. is. Ini untuk yang bukan bukan ada verbnya ya. Bukan verbal. Ya. Ya, paham kan? Misalkan kemarin hari ini saya sangat bahagia. Apa bahasa Inggrisnya? Hari ini. I'm very happy today. Tapi 2 hari yang lalu saya sangat sedih. Nah, I was sad. Misalkan, I was sad ya. I was sad. Saya kemarin merasa sedih. Kalau saya kemarin merasa sedih apa? Merasa kata kerja atau enggak? Kata kerja. Berarti I felt. Feel itu verb 1, felt verb 2. Ya, paham ya? So, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, memang agak bingungnya ini aja sih, karena harus mengganti. Yang tadi kita sehari-hari ngomongnya am terus, is terus, tiba-tiba diganti. Nah itu sebetulnya paham kan? Cuman ketika mengucapkannya kadang belum sinkron nih, belum biasa ya. Nah butuh pembiasaan, gampang itu. That's something common. Itu sesuatu yang sangat-sangat umum. That's okay. Alright, udah ya. Kita coba praktek nih, praktek. Oke, sekarang now you have to make a partner with your friend like usual, seperti biasa. Ke partnernya masing-masing, come on. Right now. Where's your partner? Arik is my partner. Where's your partner? Rahmat is your partner, right? And then how about you? Where's your partner? Okay. Where's your partner? Oh, Rasad. Okay. Where's your partner? So you may incorporate it with anyone. Siapa saja terserah. You may choose. Boleh pilih. Tanya teman kamu tentang ini. When was the last time you go holiday with your family or with your friend? When was? Ini pakai was ya. When was the last time? Karena di sini ada apa? The last time ya.
You go holiday. Nah, with your family. Kapan terakhir kali kamu pergi berlibur bersama keluarga kamu atau teman kamu? Ya, when was the last time? Apa? Boleh deh nanya apa aja. When was the last time apa deh? Kapan terakhir kali kamu ngapain? Boleh. When was the last time you play football? When was the last time you eat hamburger misalkan? When was the last time you watch movie? Nah, boleh. When was the last time kata-katanya? Kapan terakhir kali kamu apa? Start from now. Di spidolnya nggak ada yang nyata. When was the last time bla bla bla. Kalau di sini udah aja langsung kalimatnya apa? Kayak sama kayak kemarin, could you tell me apa? Nah, jadi yang setelah di sininya kalimat langsung aja, nggak usah pakai pertanyaan lagi. When was the last time? Misalkan mau nanya apa nih? Kamu mau nanya apa ke teman? Dimarahin guru, misalkan. When was the last time you got scolded by your teacher? Nah, misalkan dapat marah dari guru kamu, misalkan gitu. Itu kan sebuah kalimat ya, bukan pertanyaan kan? Gitu. Pokoknya when was the last time apa? Lanjutin kalimatnya apa? Mau nanya apa? Apa tadi when was the last time artinya? Nah, kapan terakhir kali kamu apa? Bebas, tanya apa aja. Start from now, come on. Louder. Ask me anything. Mau tanya bahasa Inggrisnya apa boleh ya? Come on, start from now. When was the last time What's the last I read? Oh, this morning berarti ya? Ya betul. This morning. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan memang terakhir kalinya hari ini, ya nggak apa-apa pakai present. Bisa pakai the last time I read the Quran right now, misalkan I read the Quran today, misalkan, atau this morning, misalkan gitu ya. When was the last time? Nah, yang keduanya gini ya teman-teman. When was the last time? Ini kan kata-kata tanyanya. Nah, kalimat di sininya tetap misalkan dia pakai past, berarti pakai past. You went holiday with your friend, ya. Karena was di sini itu kata tanyanya dari the last time, bukan dari kata kerja yang di sini. Paham ya? Ya. Misalkan not yet. Siapa yang bilang not yet? Oh ya, di mana yang nggak paham ya? Keduanya itu kalimat aja, karena nggak boleh ada misalnya dua pertanyaan gitu dalam satu kalimat. Satunya kan satu kalimat nih, satu pertanyaan nih. Terus mau ada dua pertanyaan, mau membuat pertanyaan lagi dengan form yang buat pertanyaan, nggak bisa. Ya, paham nggak? Misalkan kayak kemarin kan, could you tell me? Itu kan pertanyaan. Nah, yang mau ditanyakan apa? Could you tell me where the station is? Nah, station is itu kan kalau bertanya kan harusnya where is the station kan? Isnya setelah 5W1H kan. Nah, ini enggak, ini taruh di belakang karena itu sebuah sentence. Nah, sebuah sentence. Gitu. Where nggak usah diingat-ingat formulanya, tapi ingat-ingat contohnya aja. Contohnya kan gampang kan? Isnya di belakang ya. Sama kayak tadi misalkan nanya, when was the last time you went vacations with your family? Kamu pergi. Kenapa pakai when? Karena ini kan menunjukkan past tense. Nah, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan pertanyaan di sini. Kalau yang di sini was-nya itu merujuk pada the last time, ya. The last time ya. Paham? Ya. Udah, praktek dulu aja. Come on. Distinguish. Hah? Perbedaan ya. Membedakan perbedaan. What is pakai ausa tadi jangan lupa. What is the different of visit students.
You are welcome. When was the last time? Udah nggak ada pertanyaan. You have a question? You have a question? How to use did as a what? You can say to a question, to assignment. How to use did into a question misalkan, untuk membuat pertanyaan misalkan, itu ya. Gampang, didnya di depan. Apakah kamu kemarin sudah memasak untuk para santri? No. Ya, did you? Apa? Masak cook? Did you cook a meal ya, makanan kan, a meal for students yesterday, gitu ya. Paham kan? Nah, paham ya. Oke. Alright guys, so since we already passed the time, kayaknya kita sudah melewati time ya, sudah melewati waktu. Hopefully you understand ya. Nanti bakalan understand tuh gradually. Jadi mungkin perlahan-lahan bakalan terbiasa. Mungkin sudah paham, cuma belum terbiasa aja kan ya. About the past tense. Nanti ada past tense, ada perfect, sama past perfect. Nanti yang mau kalian diajarin itu ya. Contohnya saya kasih tahu misalnya, I'm learning English today, right? And I started learn English 2 weeks ago. Since that time, I have learned so many vocabulary. Jadi have-nya ini perfect, ya perfect. Jadi sejak saat itu saya sudah menghafal beberapa kosakata. Nah, tapi nggak pakai past. Nah, jadi situ misalkan. Terus misalkan ada lagi yang namanya past tense. Past tense gini misalkan. Past perfect kayak gini misalkan. Bahasa Indonesianya. Tadi siang saya jam 2 siang saya telah belajar bahasa Inggris. Sebelumnya saya makan dulu. Nah, itu pakainya nanti past perfect. Ya, misalkan gini. I studied English at 2 p.m. Ya, before I have had apa makan siang? Lunch ya. Before I have lunch, gitu ya, paham ya? Paham ya? Ada beberapa tensesnya yang seperti itu. Dan itu mungkin akan penting ya, akan penting untuk presentasi, untuk menceritakan pengalaman dan sebagainya. Tapi intinya past tense dulu ya dipahami. Alright, that's all. So let's pray together guys. Salat asar berjamaah sama-sama. Come on.